Ini adalah kota London, Inggris. Di sepanjang Great Russell Street, Anda dapat menuju ke British Museum, museum terbesar di dunia. Perjalanan kita akan dimulai dari sini, membawa Anda menjelajahi sejarah, peradaban, seni dan budaya manusia. Koleksi yang berjumlah lebih dari 8 juta item meliputi peradaban pertama umat manusia dari Mesopotamia hingga Mesir kuno, Yunani kuno dan Romawi kuno, dan tentu saja Tiongkok kuno. Mata ketiga akan membawa Anda lebih dekat menyaksikan sejarah yang panjang dan merasakan kehangatan serta inspirasi dari peninggalan budaya kuno di belahan dunia. Museum Britania Raya, Kitab Kematian dan Makam Nebamon. Di episode sebelumnya, kita telah menjelajahi dan mempelajari tentang Mesir kuno dan mumi misterius Mesir kuno di ruang pameran British Museum London. Hari ini mata ketiga akan menelusuri sejenak tentang prosesi dan tujuan orang Mesir kuno mengawetkan mayat mereka menjadi mumi. Pemahaman masyarakat modern yang luas tentang proses pemakaman Mesir kuno bersumber dari sebuah manuskrip Mesir kuno bernama Kitab Kematian. Kitab ini sebenarnya bukan mengacu pada sebuah buku, tetapi kumpulan dari banyak manuskrip berbeda yang ditulis pada gulungan papirus oleh orang Mesir kuno. Sekedar diketahui, papirus atau papyrus adalah sejenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno. Naskah-naskah ini awalnya disiapkan untuk para Fir'aun yang awalnya diukir di makam Fir'aun sekitar 2400 sebelum Masehi selama kerajaan kuno. Belakangan kemudian diukir di atas peti mati dan akhirnya berkembang menjadi tulisan di atas papirus dan dikuburkan di dalam peti mati berisi mumi. Dalam tradisi Mesir kuno, proses mumifikasi adalah bagian dari memuliakan orang yang telah meninggal dunia. Mereka percaya mengawetkan mayat orang yang sudah tidak bernyawa dapat membuat orang tersebut memiliki kehidupan yang layak di alam baka. Beberapa teks di antaranya mencatat secara detail tentang proses pembuatan mumi. Di Mesir kuno, jika ada yang meninggal, pihak keluarga umumnya akan membawa jenazah ke pekerja mumifikasi. Bahan-bahan anti kimiawi ini disiapkan untuk proses pembuatan mumi untuk si mati, agar rohnya dapat kembali ke tubuh saat kelahiran kembali. Proses dan kualitas mumifikasi beragam, tergantung status dan kekayaan orang yang meninggal. Semakin tinggi status atau stratifikasi sosialnya, maka semakin tinggi kualitas pengawetannya. Mumifikasi itu membutuhkan biaya yang cukup besar karena memakan waktu lama, memerlukan berbagai macam bahan, serta harus dilakukan oleh ahlinya yaitu imam. Makanya jasad yang dimumifikasi biasanya berasal dari golongan Fir'aun atau bangsawan saja. Fir'aun merupakan sebutan untuk pemimpin kerajaan di Mesir kuno yang dipercayai sebagai putra dewa Osiris. Namun sejak 2300 sebelum Masehi, mumifikasi dapat dilakukan siapapun. Proses mumifikasi dimulai dengan membasuh tubuh mayat dengan larutan air dan garam. Sebelum mengeluarkan organ hati, paru-paru, usus dan perut dengan menggunakan pengait, otak adalah organ yang pertama dikeluarkan. Karena otak menjadi organ yang pertama kali membusuk saat seseorang meninggal. Jika keluarga almarhum bersedia membayar mahal untuk perawatan terbaik, pembalseman akan mengeluarkan otak melalui hidung sebelum perut dikosongkan melalui sebuah celah kecil. Pelayanan yang lebih murah dilakukan dengan cara mengisi rongga perut menggunakan minyak cedar. Minyak ini dianggap bisa mencairkan usus, lambung, hati, dan paru-paru. Bagi keluarga yang memiliki anggaran terbatas, pembalseman hanya akan menyiram tubuh dengan air dan membiarkannya di natron atau larutan garam alami selama 70 hari. Mumifikasi adalah metode pembalseman untuk mengawetkan jasad melalui proses tertentu yang bertujuan mengeringkan segala bentuk cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Dengan mumifikasi, tubuh tersebut tidak akan mudah rusak, bahkan hingga ribuan tahun kemudian. Tengkorak di sebelah kiri jelas masih mempertahankan tulang ethmoid, yakni tulang kranial anterior yang terletak di antara mata atau bagian otak belum dibersihkan. Setelah dibersihkan, selanjutnya adalah pembersihan organ dalam seperti paru-paru, hati, lambung, dan usus.
lalu memasukkannya ke dalam 4 wadah koronal dan menguburnya bersama mumi dengan harapan organ-organ ini dapat kembali ke tubuh mereka dalam kehidupan selanjutnya. Orang Mesir kuno percaya bahwa setelah meninggal, ia harus memasuki ruang sidang menunggu diadili, yang juga menjelaskan mengapa proses dehidrasi terakhir memakan waktu 40 hari. Selanjutnya jenazah dibalut dengan kain linen dan ditempelkan mantera. Kain linen memberikan perlindungan jasad dari faktor eksternal. Bagi keluarga yang mampu, ada jenazah yang mengenakan topeng dan kain kafan dekoratif. Di Museum British, Anda akan menemukan banyak mumi kecil yang mirip dengan boneka. Boneka-boneka ini akan ditulis nama si mati dan mantra di buku kematian dan ditempatkan dalam makam sebagai pengganti si mati atau pemilik makam. Mereka akan melakukan berbagai tugas yang diminta oleh para dewa di dunia bawah atau dunia hampa. Dunia bawah atau hampa juga disebut Duat dalam mitologi Mesir kuno, yang dijelaskan dalam kitab kematian sebagai tempat misterius di bawah tanah. Ilustrasi warna yang sangat indah dan gambar pada papirus menunjukkan ladang dan sungai di dunia bawah, serta dewa dan setan yang akan ditemui oleh si mati. Ujian terbesar yang akan dialami almarhum setelah melewati Duat atau dunia bawah adalah persidangan di 2 aula keadilan di dunia bawah. Alam baka. Kehidupan setelah kematian merupakan bagian terpenting dalam kepercayaan bangsa Mesir kuno. Kepercayaan bangsa Mesir kuno akan adanya kehidupan setelah kematian disimbolkan dalam bentuk salib Fir'aun yang disebut kunci kehidupan Ak. Kunci kehidupan ini merupakan simbol kehidupan yang kekal, simbol paling suci yang terdapat di makam-makam dan dinding-dinding kuil. Bangsa Mesir memiliki keyakinan yang rumit tentang kematian dan alam baka. Mereka percaya bahwa manusia memiliki ka atau daya kehidupan yang meninggalkan jasad pada titik kematian. Penghakiman. Dalam kepercayaan alam baka yang berkembang sejak periode kerajaan baru, jiwa seseorang harus menghindari berbagai mara bahaya adikodrati di Duat sebelum menjalani persidangan terakhir, dikenal juga sebagai fase penimbangan jantung yang dilakukan oleh Asiris dan 42 hakim Ma'at. Untuk diketahui, Mat atau Ma'at adalah konsep kebenaran, keseimbangan, ketertiban, hukum, moralitas, dan keadilan Mesir kuno. Mat juga dipersonifikasi sebagai seorang dewi yang mengatur bintang, musim, serta tindakan para makhluk dan dewa, dan yang menyusun tatanan alam semesta dari kekacauan pada saat penciptaan. Ma'at dianggap sebagai perwujudan dari keseimbangan alam semesta seperti terbit dan tenggelamnya matahari, atau penampakan bintang dan musim yang bisa diprediksi. Ia juga melambangkan prinsip etika dan moral dari masyarakat Mesir. Meskipun Ma'at digambarkan sebagai dewi dengan sayap, ia lebih sering dilihat sebagai seorang wanita yang menggunakan mahkota dengan 1 bulu burung unta. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa jiwa seseorang dihakimi di pengadilan Ma'at ketika mereka meninggal dunia. Dalam persidangan ini, para dewa menimbang perbuatan-perbuatan mendiang semasa hidup dilambangkan oleh jantung dengan bulu yang mewakili Dewi Ma'at untuk menentukan apakah ia telah berbuat sesuai dengan Ma'at. Jika mendiang lebih berat timbangan kebaikannya dan dinilai layak, maka dia akan hidup dengan penuh keindahan dan kebahagiaan. Apabila timbangan kejahatannya lebih berat, dia akan dikirim ke suatu tempat di mana ia akan disiksa dalam keabadian oleh sebuah makhluk yang disebut Anubis, yakni dewa kematian dengan wujud kepala jakal dan badan manusia. Sementara itu, Dewa Sobek yang merupakan dewa Mesir kuno sering direpresentasikan sebagai manusia dengan kepala buaya. Ia akan melahap jantung orang-orang ini, kemudian hidup mereka akan berakhir dan tidak akan bisa memasuki alam baka. Mereka yang lulus penimbang jantung ini akan memasuki Aaru atau padang alang-alang dalam mitologi Mesir kuno adalah surgawi. Alam baka digambarkan sebagai Aaru dalam kitab kematian. Di Aaru atau alam baka ini digambarkan sebagai Mesir yang sempurna, subur, dengan air melimpah dan tanaman subur. Kitab kematian di papirus dibuat oleh ahli-ahli Taurat dari Mesir kuno. Dalam 200 tahun terakhir, manusia telah menemukan ribuan manuskrip.
Catatan terlengkap yang masih ada dalam kitab kematian diciptakan untuk Imam Mesir kuno, Hatshepsut. Dia adalah salah satu wanita paling berkuasa pada saat itu dan dimakamkan di kuburan keluarga Imam Agung, dan pemakaman ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Fir'aun penting selama kerajaan baru. Untuk memberikan perlindungan tak terbatas kepada orang mati, orang Mesir kuno menempatkan orang mati di kuburan untuk membantu mereka bangkit dan hidup selamanya. Makam-makam ini terbuat dari struktur bata lumpur mastabas yang secara bertahap menjadi makam ukuran besar. Piramida Giza dan Piramida Djoser selama ini menjadi versi paling populer sebagai tempat penyimpanan makam mumi Fir'aun. Makam-makam ini dikabarkan terletak jauh di kedalaman dinding piramida. HAL 61 di British Museum meniru interior makam Nebamun Mesir kuno. Ini adalah penggalian yang menarik bagi para arkeolog karena 11 lukisan asli yang sangat indah ditemukan di dalam makam tersebut. Dengan demikian menunjukkan kualitas sebenarnya dari seni Mesir kuno. Makam itu dibangun untuk seorang Mesir kuno bernama Nebamun yang hidup di Tebes sekitar 1325 sebelum Masehi. Menurut penelitian, makam itu mungkin dibangun sebelum kematian Nebamun. Diyakini pemilik makam secara khusus mendatangkan sekelompok seniman pada waktu itu untuk bekerja di makam tersebut. Penjelajah Giovanni di Atanasi dan pekerja yang menemukan makam tersebut ketika itu memotong muralnya dengan pisau, gergaji, dan linggis. Yang sedang dipajang dan kita saksikan sekarang adalah mural yang dipotong ketika itu. Beberapa mural yang kita lihat ditandai dengan nama seperti Taman Nebamun, sapi, angsa, pelayan, dan orang-orang Nebamun yang berpatroli di ladang. Lukisan dinding yang disebut perjamuan Nebamun ini menempati seluruh dinding makam pada saat itu. Dari mural di atas tampak para gadis dan pelayan telanjang sedang menunggu sahabat dan kerabat tuannya. Tamu yang sudah menikah duduk berkelompok di kursi yang indah, sementara para remaja putri tampak mengobrol satu sama lain. Jelas pemandangan suasana pesta yang penuh dengan kemewahan itu dimaksudkan agar Nebamun tetap dapat menikmatinya bahkan setelah kematiannya. Para tamu yang berpakaian rapih larut dalam pertunjukan menyaksikan sambil bertepuk tangan kepada para penari dan pemain musik. Mereka melantunkan nyanyian Nebamun dan mengukir di atas mural. Dewa bumi membawa keindahannya kepada semua orang, cinta kasihnya menyebar ke seluruh negeri. Mural yang paling terkenal adalah pemandangan perburuan burung Nebamun di rawa, menggambarkan Nebamun yang berburu burung liar di perahu kecil di rawa-rawa di sepanjang sungai Nil. Ahli lukis mural mengikuti kebiasaan seni Mesir kuno, melukis garis besar pemilik makam lebih tinggi dari istri dan putrinya yang masih kecil. Dan lukisan itu terlihat tampak hidup, terutama burung, kupu-kupu, bunga, dan ikan dalam lukisan itu. Sebenarnya lukisan yang menggambarkan pemandangan berburu pada waktu itu akan memilih satu atau dua contoh dari masing-masing spesies, tetapi pelukisnya jelas melampaui batasan lukisannya ketika itu. Dia melukis burung yang tampak panik dari sudut pandang seorang pemburu. Setiap burung telah digambarkan dengan cermat secara mendetail. Lukisan ini seakan mewakili karakteristik utama seni lukis Mesir, dan karakteristik ini juga sangat mempengaruhi tren perkembangan artistik peradaban kuno di seluruh dunia. Meski kematian adalah sesuatu yang menyedihkan, tetapi bagi orang Mesir kuno, lukisan-lukisan itu juga merupakan cara untuk merayakan kedatangan almarhum dari kehidupan, dan itu adalah kehidupan yang diinginkan almarhum setelah kematian. Sayangnya Giovanni tiba-tiba meninggal tak lama setelah ditemukannya makam tersebut, sehingga lokasi persis makam itu tidak sempat diungkapkan sebelum kematiannya. Makam itu sekarang mungkin terkubur pasir atau masih terkubur di sebuah desa modern di Mesir kuno. Hal ini juga membuat pameran yang terlihat di HAL 61 menjadi lebih berharga. Sangat mungkin ini adalah mural terakhir atau satu-satunya yang ada di makam Nebamun. Di episode selanjutnya, kita akan menyeberangi Laut Mediterania menuju Eropa kuno, di mana kita akan menjelajahi peradaban terkuat yang pernah ada di muka bumi, yakni Yunani kuno.
nantinya akan membawa Anda menjelajahi labirin dan minotaur bawah tanah kereta yang sebenarnya dalam mitologi Yunani kuno dan peradaban Mykenae yang kontemporer dengan Perang Troya. Pemirsa, cukup sekian dulu episode Mata Ketiga kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.